Berbeda ukuran kecil besar dengan wanita lainnya kayak gitu ya, kayak cowok juga sih sebenarnya. Tentang yang besar kecil juga mirip-mirip. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Tipis-tipis kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo Penglavas, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas komik ini. I've been killing slime for 300 years. I max out my level. Volume 2. Sebelumnya gue udah bahas volume 1 dan gue udah cukup sedikit banyak reveal volume 1 itu ngebahas apa aja. Dan kita bakal bahas volume kedua. Ini kelanjutan kisahnya si Azusa. Di volume kedua ini kisahnya itu cerita tentang dia yang mulai memiliki keluarga dan keberagaman. Jadi karena dia kerja lembur bagai kuda, tahu-tahu tak bernyawa dan berpindah dunia. Dia akhirnya tinggal di kehidupan baru reinkarnasi sebagai gadis penyihir, bertemu teman-teman dan membentuk sebuah keluarga kecil. Dan di sini dia cukup, bisa dibilang ngobrolin toleransi lah. Dia cukup friendly, ramah, menerima segala orang, baik itu manusia, monster, roh, penyihir, demon, iblis dan sebagainya, ditemenin semuanya, bahkan jadi sahabatnya, tinggal serumah. Dan ya, kurang lebih kisah di volume kedua kayak gitu. Selain itu, seperti yang gue bahas di buku pertama atau di volume pertama juga, volume kedua ini juga sedikit banyak ngebahas tentang isu-isu yang ada di dia dan di masyarakat. Isu-isu kesehatan mental, isu-isu sosial, dan sebagainya lah. Seperti contoh tentang perseteruan antara kelompok A dan kelompok B yang dengan tanpa alasan yang jelas lah, hal sepele. Karena gak seneng aja, iri aja, dengki. Bisa-bisanya ricuh. Karena dengki melihat orang lain seneng, happy, gak terima. Hal-hal kayak gitu, isu sosial kayak gitu, atau isu kesehatan mental tentang dia yang mencoba merubah pikiran-pikirannya yang berasal dari kehidupan sebelumnya, yang overthinking, selalu punya ekspektasi untuk memuaskan pandangan orang lain, terus selalu perfeksionis, kerja keras, dan di sini dia mencoba untuk santai, mencoba untuk berteman, dia mencoba untuk menjalani kehidupan saat itu, tidak memikirkan banyak hal. Terus ada ngobrolin juga tentang body shaming di sini, itu cukup unik sih. Secara tidak langsung ngobrolin tentang body shaming, tentang feminisme, tentang pria wanita ya. Kalau pria itu memandang wanita dari tubuhnya, sementara si wanita insecure dengan tubuhnya yang berbeda ukuran kecil besar dengan wanita lainnya kayak gitu ya, kayak cowok juga sih sebenarnya. Tentang yang besar kecil juga mirip-mirip, atau tentang cebol, tinggi badan dan sebagainya, banyak hal lah. Jadi kayak gitu, itu cukup unik sih. Dikemas dengan santai, tapi sebenarnya ada isu-isu serius yang bisa kita ulik kalau memang ya sebagai pembaca bisa bijaksana dalam membacanya. Kalau sekedar cari hiburan juga boleh baca untuk fun, karena diselipin dengan komedi-komedi keseharian dengan muka-muka yang ekspresif gitu loh. Dengan gue suka sih cara ilustratornya, mangakanya menggambarkan karakter-karakternya. Ketika ada yang bingung, heran, matanya putih doang, terus kayak bingung aja gitu. itu seru sih ngeliatin ekspresi karakternya. Terus ada yang sok keren, yang wah kayak membusungkan dada, kepalanya, dagunya ditinggikan, wah sok keren.
Wah kayak gitu lucu-lucu lah pokoknya. Ada jokes-jokes, pokoknya lucu, seru. Kalau pengen dibawa santai untuk mencari hiburan. Tapi kalau pengen dibawa serius juga bisa sebenarnya. Dengan bahan diskusi yang gue sebutin di awal-awal sebelumnya. Ya, ngobrolin banyak hal lah. Terutama gue seneng ketika dia ngobrolin tentang feminisme, body shaming, atau insecure. Itu kayak gitu terus cukup menarik untuk dibahas. Karena ya gitu, pasti ada juga di kehidupan kita sebenarnya. Cuman ya, komik loh. Jangan asal menilai komik itu bacaan anak kecil, bacaan bodoh, funnya fiksi, fantasi, nggak seperti itu. Dan ya, kurang lebih gitulah untuk volume kedua. Sekian dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye!